Putri mahkota itu dikenal dengan nama Dewi Gili Suci. Menurut Prasasti Cani 1021 Masehi, nama sebenarnya adalah Sri Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi, Putri Airlangga dengan Pemaisuri, dan di jabatan politiknya sebagai Rakrian Mahamantri Ihinu, calon utama pengganti raja. Andai Putri Mahkota Kahuripan bersedia naik takhta, mungkin tidak ada yang kenal kerajaan Jenggala dan Kediri, karena sang putri lebih tertarik pada kesunyian dunia spiritual. Maka dua prasasti didirikan untuk membagi kerajaan. Pembelahan kerajaan Kahuripan oleh Sri Maharaja Rakai Halu, Sri Lokaswara Dharma Wangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa didokumentasikan beberapa sumber kuno, antara lain Prasasti Bujangan, Prasasti Gandakuti, relief di patung Jogodolok, Kitab Negara Kertagama, dan Serat Calon Arang. 1042 Masehi, 5 tahun setelah pendirian Prasasti Kamlagian, pada usia 52 tahun, Raja Airlangga mendirikan dua prasasti, yaitu Prasasti Bujangan dan Prasasti Gandakuti. Prasasti Bujangan didirikan 20 November 1042. Isinya peresmian berdirinya Kerajaan Kediri. Rajanya bernama Samarawijaya. Kerajaannya berpusat di Kediri. Sementara Prasasti Gandakuti yang ditemukan di Gedangan didirikan 24 November 1042 Masehi. Isinya peresmian berdirinya Kerajaan Jenggala. Rajanya bernama Mahapanji Karasakan. Kerajaan ini berpusat di Sidoarjo. Kitab Negara Kertagama menceritakan proses pembelahan Kahuripan, sedangkan Kitab Calon Arang memberikan informasi yang agak detail terkait peristiwa sebelum pembelahan, saat pembelahan, ketika penobatan, dan peristiwa setelah penobatan kedua raja. Sosok penting di balik pembelahan Kahuripan adalah Empu Barada, pendeta yang sangat memahami permasalahan luar dan dalam Kahuripan. Serat Calon Arang yang ditulis 1042 Masehi saat Majapahit memasuki Injury Type, sangat jauh dari masa Airlangga. Dalam beberapa bab akhir Serat Calon Arang, Raja Airlangga telah berusia 50 tahun. Keinginannya untuk menjadi pertapa sangat kuat. Kahuripan telah stabil. Kendala utamanya adalah siapa raja penggantinya. Putri utamanya menolak takhta, sedangkan kedua putranya Samarawijaya dan Mahapanji Karasakan sama kuat dan sama ambisi. Sejak awal, Airlangga mencoba mengatasi ambisi kedua anak laki-lakinya. Setelah membahas masalah ini dengan Empu Barada, diputuskan agar salah satu anaknya memerintah di Pulau Bali. Berangkatlah Empu Barada ke Bali dan menyampaikan keinginan Airlangga kepada Empu Kuturan, seorang pendeta tinggi di Bali. Ternyata pihak Bali menolak maksud Airlangga. Pulau Bali akan diperintah oleh anak cucu Empu Kuturan sendiri. Misi Empu Barada menemui kegagalan. Putra Airlangga tidak bisa menjadi raja di Pulau Bali. Karena itu, Airlangga harus membagi kerajaannya menjadi dua. Proses penobatan kedua raja ini digambarkan di Serat Calon Arang. Sang raja Airlangga memerintahkan kepada para menteri, patih, rangga, kanuruhan agar membuat panggung 2 buah yang dipakai tempat penghormatan raja 2 orang. Tempat itu setiap tiang ditutupi dengan hiasan kain pinggir. Emas dan permata bersinar terang dan tertata rapi. Kain yang berwarna putih dan ungu serta sutra putih berkibar di
ditiup angin. Dibangun panggung di timur dan satu panggung di barat. Ketika putra-putra Airlangga sudah siap berbusana, mereka berdua naik ke panggung yang dihiasi dan bersama-sama direstui oleh para guru loka, brahmana, pujangga, dan para resi yang menobatkan raja 2 orang. Suara tabu-tabuhan menggema, gong, gamelan, trompet bersama dengan gendang dan serunai berbunyi riuh rendah. Yang duduk di singgasana timur dinamai Sang Raja Jenggala, sedangkan yang duduk di singgasana barat dinamai Sang Raja Kediri. Konsep teritorial Kerajaan Mataram kuno dan Kahuripan adalah konsep mandala. Konsep ini sudah kita bahas di episode pertama. Konsep mandala yang tidak mengenal garis demarkasi membuat wilayah kerajaan tidak pasti. Tahun ini bisa luas, tahun depan mungkin tambah luas, atau malah tambah sempit. Ini tergantung dari kuat tidaknya daerah patron yang disebut Kutaraja dalam meredam atau melindungi wilayah bawahannya. Sebuah daerah yang mempunyai potensi tinggi tidak jarang menjadi rebutan 2 daerah patron. Maka dengan sendirinya konsep mandala sering menawarkan konflik antar patron. Pembelahan Kerajaan Kahuripan dengan batas teritorial merupakan percobaan sejarah. Konsep mandala yang dibatasi dengan garis demarkasi. Daerah-daerah bagian mandala itu sudah ditentukan, dan 2 kerajaan muda tidak boleh merebut daerah yang sudah ditentukan. Cara ini dicoba untuk meredam ambisi kedua raja baru yang sudah lama ingin baku hantam itu. Namun, Serat Calon Arang mengabarkan cara ini ternyata belum efektif. Terbukti adanya rencana serangan dari Kediri ke Jenggala. Menurut Serat Calon Arang, beberapa waktu setelah penobatan, di pihak Raja Kediri ada kusak-kusuk dalam pemerintahannya. Sang Raja Kediri membuat rencana perang menyerbu Jenggala. Raja Kediri akan menghancurkan Jenggala. Pihak Jenggala yang mengetahui hendak diserang oleh Raja Kediri segera menghadap kepada ayahnya, memberitahukan kepada Paduka Yang Mulia Airlangga bahwa Jenggala akan diserbu Kediri. Mendengar itu Raja Airlangga menahan pihak Jenggala untuk tidak melayani dulu, untuk tidak melawan dulu. Santai dulu, jangan baku hantam dulu. Raja Airlangga akan mengirim utusan ke Kediri. Namun, ketika utusan Airlangga menyampaikan supaya menghentikan perangnya, pihak Kediri tidak memperhatikannya dan tetap ingin menyerbu Jenggala dengan kekuatan militernya. Orang-orang di Jenggala ternyata telah siap berjaga-jaga, menyongsong pasukan Sang Raja Kediri. Pasukan Mahapanji Garasaka sama banyaknya, sama nekatnya. Ketika kedua ujung tombak pasukan telah bertemu, sudah terjadi saling tusuk, sudah saling panah. Raja Airlangga yang menghimbau untuk menghentikan peperangan itu tidak berhasil. Segera saja Raja Airlangga mengirim utusan untuk memberitahukan kepada sang pendeta Empu Barada dan meminta bantuan melerai peperangan itu. Empu Barada segera menuju ke Raja Kediri. Kepada Raja Kediri, sang pendeta berkata maksud kedatangannya adalah melerai perang dan akan berhati-hati membagi 2 wilayah desa di Pulau Jawa ini. Apabila Raja Kediri tidak menerima nasihat ini, Raja akan mendapat kutuk dari Brahmana karena telah berperang dengan saudaranya. Di Jenggala, Pendeta Barada berkata tujuannya hendak melerai perang juga, dan adiknya yang ada di Kediri sudah setuju menghentikan perang itu. Untuk itu, Empu Barada akan membagi upeti di Pulau Jawa, termasuk para petani semua, selain yang diserahkan kepada Raja Airlangga.
Sesudah demikian, mereka berdua bersedia mengundurkan diri bersama prajuritnya masing-masing. Maka dibagilah penduduk desa dan desanya oleh sang pendeta. Mereka ingin bagian masing-masing dan sama-sama diberitahu tentang manusa asana atau ajaran tingkah laku manusia, terutama Raja Purana, mengenai hubungan rakyat petani dan tahu akan batas-batas wilayah kerajaan. Bila kita melihat tentang berita yang dibawa oleh Serat Calon Arang, maka kita akan tahu bahwa penyebab dari perang itu adalah faktor pembagian daerah bawahan. Negara Kertagama menggambarkan Empu Barada dalam proses pembagian kahuripan, terbang ke angkasa dan mengucurkan air kendi sebagai garis batas dua kerajaan. Yang patut diingat, negara Kertagama adalah karya sastra dengan banyak kiasan, termasuk dalam kiasan pembelahan kerajaan kahuripan. Jika melihat dari sisi Serat Calon Arang saat melerai peperangan, Empu Barada berkata kepada Raja Kediri Samarawijaya akan membagi daerah dengan adil. Muncul asumsi dari sini bahwa pembelahan kerajaan kahuripan terjadi sesudah penobatan, sesudah berdirinya Prasasti Bujangan dan Prasasti Ganda Putih di tahun 1042 Masehi. Kemudian muncul juga sebuah asumsi bahwa Empu Barada membagi kahuripan dengan melibatkan sebuah tim, sebuah kepanitiaan. Empu Barada tidak asal terbang dan membagi, tetapi ada banyak pertimbangan dalam menentukan daerah mana ikut kerajaan siapa. Sebab antara sisi utara dan sisi selatan Jawa tidak sama tingkat potensinya, terutama jika bicara ekonomi dan kemakmurannya. Dan kepada Jenggala, Empu Barada berkata, menghitung upetinya. Asumsi saya, upeti inilah yang dipakai oleh Empu Barada dalam melihat potensi sebuah daerah. Sedapat mungkin, jumlah upeti dua kerajaan tidak jauh berbeda. Hanya yang jadi masalah adalah luas kerajaan tidak mungkin sama. Dan ini bukan sesuatu yang adil. Empu Barada harus berpikir keras untuk ini. Sampai kemudian Empu Barada mampu membagi secara bijak luas dua kerajaan ini. Kemampuan inilah ibarat terbang ke langit, melihat segala kemungkinan dan mengucurkan air untuk kehidupan dari tempat yang terbuat dari tanah, yaitu kendi, sekaligus menekan ego dua raja baru di kahuripan.